warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan sekolah, Bapak Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Padang. Kegiatan kita pada hari ini adalah sosialisasi penilaian pada kondisi khusus di SMA. Kita mengetahui bahwa sejak bulan Maret tahun 2020, Indonesia dan dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga berpengaruh luas terhadap semua sektor kehidupan, yang terutama adalah dunia pendidikan sekolah kita. Maka sebagai kepala sekolah, pada hari ini akan disampaikan bagaimana penilaian pada kondisi khusus di SMA. Bapak Ibu semua, mengenai penilaian pada kondisi khusus di SMA telah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa dasar hukum penilaian kondisi khusus merujuk kepada regulasi aturan, sebagaimana yang ditampilkan pada PowerPoint ini. Ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada surat edaran Menteri, kemudian surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Artinya, pendidikan atau penilaian pada pendidikan khusus telah merubah cara pembelajaran di sekolah. Dari pembelajaran tatap muka berubah kepada pembelajaran daring, sehingga Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, pembelajaran luring, kombinasi laring dan luring dan daring. Ini tentu muaranya kepada penilaian. Maka bentuk-bentuk penilaian, teknik penilaian, ada bentuk yang seperti ditampilkan ini ya. Penilaian sikap, yaitu bisa dilakukan observasi oleh guru ya, mata pelajaran selama 1 semester. Observasi oleh guru BK, wali kelas selama 1 semester. Observasi oleh orang tua, kemudian juga sumber penunjang observasi oleh siswa. Semuanya ini dilaksanakan selama proses daring. Dan perilaku juga siswa diamati secara daring ya. Dan ini tentu menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu lakukan, karena penilaian ini baru ya. Maka penilaian sikap bisa kita lihat ya, menganalisis komisi KD, menjabarkan IKD, indikator dan sebagainya. Maka Ibu dan Bapak bertugas untuk melakukan penilaian dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik serta karakteristik sekolah kita. Makanya bisa dilihat alur pengembangan instrumen penilaian ya, seperti yang Bapak Ibu amati ya di layar kita ini. Kemudian setelah mengetahui alur pengembangan instrumen penilaian ya, juga dijabarkan oleh Bapak Ibu KD ya, keterampilan menjadi indikator dan sebagainya. Nanti kita akan dalami dalam tanya jawab ya. Nah, makanya ditampilkan bagaimana skema hasil penilaian sikap ya. Nilai sikap dari guru ya, kemudian nanti ada keputusan Dewan Guru, kemudian laran nilai sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Nanti kita dalami lebih lanjut. Skema hasil penilaian pengetahuan ya, bisa kita lihat ya, ada nilai tes ya, yang berasal dari nilai KD dan pengetahuan, nilai pengetahuan dalam bentuk angka 0 sampai 100 dan deskripsi.
Kemudian skema hasil penilaian keterampilan. Bisa Ibu lihat skor aspek yang dinilai ya, nilai praktek, nilai produk, project atau portofolio. Nilai KD keterampilan. Nanti muaranya adalah nilai keterampilan dalam bentuk angka 0 sampai 100 dan deskripsi. Kemudian strategi pelaksanaan penilaian. Nah, pertama adalah menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen, dan melaksanakan penilaian. Alur pengembang kisi-kisi, nah, bisa kita lihat ya, yaitu KD, sikap pengetahuan dan keterampilan, indikator teknik penilaian, bentuk penilaian, dan lahirlah kisi-kisi. Bapak Ibu, setelah nanti ya ada sisi untuk ya melakukan pembuatan pengembangan kisi-kisi. Dan Bapak Ibu semua bisa melihat contoh strategi penilaian sikap. Ya. Ada metode sebelum, saat kegiatan, sesudah kegiatan. Contoh-contoh ini nanti akan diberikan kepada Ibu dan Bapak, sehingga pada sosialisasi hari ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa untuk melakukan penyusunan kisi penilaian ya, per mata pelajaran. Nanti akan kita gunakan pada penerapan kurikulum khusus ya, darurat pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih berlangsung, sehingga kita bisa melakukan penilaian yang tepat, akurat, akuntabel, dan bisa disampaikan kepada peserta didik dan orang tua siswa. Saya sebagai pesekolah mengharapkan Bapak, Ibu, dan Bapak ya untuk lebih memahami ya penilaian pada masa COVID, ya kan? Kenapa? Karena pada masa pandemi COVID-19 ini anak tidak bertatap muka dengan kita. Ya, mungkin kalau kondisi sudah mengizinkan, maka bisa dilakukan ya dengan sistem shift anak datang ke sekolah. Dan untuk Kota Padang pada saat ini sudah bisa kita lakukan PTM ya dengan sistem shift. Nah, maka oleh sebab itu penilaian pada masa darurat ini juga masih dilakukan ya dengan berpihak kepada anak didik. Jangan sampai penilaian merugikan anak didik. Barangkali demikian penyajian sosialisasi ini sehingga bisa dipelajari, dipahami, ditindaklanjuti dan dilaksanakan, dan kepada Ibu Bapak NGMP nanti juga didalami dan dilahirkan bagaimana penilaian yang baik sesuai dengan arahan dan pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Direktorat Pembinaan SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, rekan semua, kalau ada yang bertanya atau saran atau masukan, maka silakan. Dari saya mungkin bertanya, Pak, boleh? Boleh, silakan ya. Bapak Haruman, ya guru kita yang hebat. Terima kasih atas pencerahannya, Pak Kepala. Saya hanya ya meminta pencerahan dari Pak Kepala ini tentang keotentikan atau kebijakan Pak Kepala gitu mengenai penilaian ini, karena mungkin saja pada saatnya nanti di lapangan siswa itu mengerjakannya bisa saja pakai jokinya itu bisa aja orang tuanya atau kakaknya atau siapalah gitu, sehingga bagaimana menilai ini kebijakan dari Pak Kepala begitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haruman ya, pertanyaan dari beliau ya, guru senior kita ya. Gini, memang itu sebuah permasalahan dan sering banyak ditanyakan orang tua ya, bahkan pihak-pihak berkepentingan juga menanyakan hal sama dengan apa yang ditanya oleh Pak Haruman ya, yaitu penilaian kita daring ya. Anak ujian di rumah ya dengan Google Form ya, dan itu kebijakan dari kita adalah pertama memberikan suatu mitra kerjasama dengan orang tua dan keluarganya bahwa ujian ini adalah untuk dirinya, untuk mengukur kemampuannya ya. Maka anak-anak diminta untuk ujian dengan baik ya,
Maka oleh sebab itu dalam penilaian ini ya untuk ujian mid, ya kan, ujian semester, itu kita mengatur waktunya, ya, men-setting waktunya, ya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian pemantauan di rumah memang tidak bisa kita memantau langsung dari sekolah. Kita menumbuhkan kepercayaan kepada mereka ya. Ini juga Pak Haruman problema ini, ya kan? Problema sehingga orang tua murid juga ada yang menyarankan sekolah lagi, ujian di sekolah sajalah, dengan kertas sajalah gitu ya Mas Heda. Ini sebuah kelemahan juga ya. Tapi ini tantangan bagi kita, bagaimana teknologi ini bisa kita gunakan sehingga penilaian pada masa khusus ini, pandemi COVID-19 ini, bisa mendekati kepada idealnya. Barangkali demikian Pak Haruman. Terima kasih Pak Kepala. Bertanya Pak. Sama-sama. Silakan Bu Isti. Ya, terima kasih sekali atas pencerahannya di Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa ini membahas tentang penilaian, saya jadi mengerti tentang penilaian ini tuh. Cuma begitu dilihat dari ada alurnya, ada kok jadi pusing ya Pak ya. Mungkin jadi biasanya kita melakukan penilaian kan misalnya ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan itu ya pengetahuan, ada ini. Kalau lihat di sini jadi pusing. Nah, jadi tapi alhamdulillah dengan diterangkan sama Bapak, jadi saya jadi paham sebagai guru bagaimana cara melaksanakan penilaian yang benar. Cuma pertanyaan saya tuh hampir sama tuh dengan Bapak Haruman tadi Pak, yang sikap itu loh Pak. Ini kan pembelajaran daring ya, sikapnya, penilaian sikap itu bagaimana Pak? Kalau saya penilaian sikap tuh gini Pak, benar atau tidak ya Pak? Nanti ini direvisi sama Bapak. Misalnya dalam kehadiran gitu kan. Kehadiran itu dia paling pertama ini Zoom. Nah, kalau yang siswa misalnya ada yang sampai datang telat, sampai apa itu, saya juga ada penilaian sikap seperti itu Pak. Misalnya dia sampai terlambat 10 menit gitu tuh. Itu sikap dalam seperti itu. Terus dalam mengerjakan atau misalnya kok kerjaannya A sama B kok sama gitu tuh. Itu bisa nggak untuk dari penilaian sikap seperti itu? Dia sikapnya jadi bisa menyontek atau segala macam seperti itu. Ya, khawatir yang selama ini yang saya lakukan itu salah Pak untuk penilaian sikap dalam pembelajaran daring seperti itu. Mohon arahannya, mohon masukannya atau komentarnya. Ini kalau saya salah akan kami perbaiki seperti itu. Terima kasih Pak Samsul Wahri, Kepala Sekolah yang luar biasa. Usulan yang hebat, yang bagus ya. Ini juga problema kita bersama ya. Tadi Pak Haruman juga sudah menyampaikan ya. Makanya Ibu dan Bapak Guru ya, seperti yang disampaikan tadi panduan sosialisasi ini ya, untuk melaksanakan penilaian pada masa daring ini ya, masa darurat ini, memang dilakukanlah beberapa langkah ya, seperti yang Ibu Isti tadi ya sampaikan ya, barangkali bagaimana mereka ketepatan waktu hadir secara daring ya, kemudian mengikuti ya, kemudian memvariasikan bentuk penilaiannya ya, penilaian sikap ini mungkin saya sekali di Zoom mereka ya, nah, ya kan, di Zoom meeting mereka, kemudian juga cara-cara yang Ibu bilang tadi itu, cara-cara yang mungkin bisa untuk menjawab ya apa yang dikhawatirkan dalam penilaian sikap ini ya. Jadi nanti kalau ada sikap belajarnya, disiplin belajarnya, ketepatan menyerahkan atau mengupload tugasnya, ini menjadi indikator oleh kita itu ya. Barangkali begitu Bu Isti ya. Oh, berarti alhamdulillah Pak ya, selama ini sudah benar untuk penilaian. Sudah benar ya. Alhamdulillah, jadi tidak salah ya Pak ya. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih. Pak Agus ya, mungkin ada apa? Usulan, saran? Iya Pak, mungkin pertanyaan bisa, usulan bisa ini. Mohon maaf sebelumnya, ini menyampaikan pesan sponsor saja. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, ini adalah hal baru dari kita, hal baru untuk kita. Untuk itu tentunya kita butuh energi lebih dalam mempelajari hal ini. Kira-kira ada nggak Pak insentif tambahan buat kami? Atau reward atau apalah untuk kegiatan ini?
Minimal pulsa ya. Iya, bagus sekali ya. Ya, memang apa yang Bapak Agus ya, beliau nih guru muda yang energik ya, yang kreatif dan inovatif ya, andalan bagi sekolah kita ya. Luar biasa. Sekolah tentu mengambil sikap ya. Namanya kalau ada kegiatan itu nanti sesuai dengan apa yang ada di RKAS kita ya, baik di komite maupun di BOS reguler, itu telah kita atur ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tanggapan tadi itu bisa terwujud ya, Tapi perlu juga nih Pak Agus ya, di era pandemi COVID-19 ini siswa kan tidak sekolah. Jadi untuk sektor sumber dana dari komite ini agak sulit ini karena bahasanya orang tua ini terdampak COVID semua itu ya. Ya, tapi minimal kalau bahasa orang Padang nih Pak ya, indak panuah kateh, panuah ke bawah. Tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Yang penting ada gitu ya. Alhamdulillah. Ada katanya Bu Isti sama Pak Arman. Terima kasih nih Bapak yang mengusulkan dan yang memutuskan. Saja mungkin barangkali masukan dari Bapak Ibu semua ya, Bu Isti, Pak Haruman, Pak Agus. Maka presentasi ini kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.